Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Al-Faruzian, bab 69, keguguran. Karin berjalan pelan menelusuri lorong ke lorong untuk mencari rumah kontrakan yang bisa dia tempati nanti. Perasaan lelah menghinggapi perempuan hamil muda ini membuat Karin mengusap keringat di dahinya. Dia memutuskan untuk mencari tempat beristirahat karena sudah lelah. Karin melihat ada penjual es di pinggir jalan. Bukan untuk meminum es, tapi dia hanya ingin menumpang duduk sebentar. Hembusan angin membuat Karin sedikit sejuk karena memang hari ini mataharinya tidak terlalu terik. Karin mengeluarkan botol minuman yang dia bawa. Perempuan hamil ini sesekali menghela nafas panjang karena memang cukup melelahkan berjalan kaki. Karin melihat kiri kanan sambil mengelus pelan perutnya yang mulai membesar. Tiba-tiba mata Karin tertuju pada ibu-ibu yang ingin menyeberang dan mobil melaju kencang. Sedangkan ibu tersebut tidak melihat mobil. Dia terus memperhatikan barang belanjaannya yang cukup banyak di tentengnya. Karin melihat mobil makin mendekat dan kencang. Dia segera bangkit dan berlari menarik ibu tersebut hingga mereka terjatuh ke aspal dan tak sadarkan diri. Banyak warga yang mengurumuni dan membantu mereka membawa ke rumah sakit. Sementara itu di sisi lain, "Kal, segera ke rumah sakit Harapan Ibu. Mamamu kecelakaan," pesan Pak Heru, membuat Haikal meninggalkan rapatnya dan segera menyusul ke sana. Di dalam mobil, Haikal merutuki dirinya sendiri. Dia cemas jika terjadi sesuatu pada mamanya. Meskipun mamanya egois, tapi dialah perempuan yang sudah melahirkan Haikal ke dunia. Tanpa dia, Haikal tak akan pernah melihat dunia. Pagi tadi perempuan tua itu masih sempat meminta uang pada Haikal untuk shopping. Tapi kenapa tiba-tiba papanya mengirimkan pesan kalau mamanya kecelakaan? Haikal berdoa dalam hati agar tak terjadi apa-apa pada mamanya. Sejahat apapun wanita tua itu, dia tetap malaikat untuk Haikal. "Di mana Mama, Pa?" tanya Haikal cemas. "Mama di dalam, Kal, sedang ditangani dokter," jawab Pak Heru yang juga tak kalah panik. Meskipun selalu berdebat dengan istrinya, Pak Heru juga merasakan khawatir. Perempuan ini sudah cukup lama menemaninya. "Bagaimana ini bisa terjadi, Pa?" "Papa juga tidak tahu. Tadi Papa dihubungi pihak rumah sakit dengan ponsel Mama, tapi di dalam ada 2 orang perempuan dan yang satunya kritis. Kita berdoa saja ya, semoga Mama dalam keadaan baik-baik saja." "2? Siapa satunya?" tanya Haikal lagi. "Iya, tadi Mama dan perempuan itu diserempet mobil dan mobilnya berhasil kabur. Karena panik, warga segera membawa ke rumah sakit. Dari cerita warga yang membawa Mama, perempuan itu menyelamatkan Mama dari mobil yang hendak menabrak mamamu itu. Tapi Papa juga belum tahu cerita jelasnya, karena belum bisa melihat ke dalam," jawab Pak Heru lagi. Haikal menghela nafas panjang. Hatinya tidak tenang karena belum mendapatkan kabar yang pasti tentang keadaan mamanya. 1 jam berlalu, sang dokter keluar dari ruangan tindakan, membuat Haikal dan papanya berdiri mendekat. "Keluarga pasien yang di dalam?" tanya sang dokter dan diangguki Haikal serentak dengan Pak Heru. "Mohon maaf, anak yang ada di dalam kandungannya tidak bisa terselamatkan karena hentakan yang sangat kuat. Jadi dengan terpaksa kami melakukan kuret. Saat ini dia masih melewati masa kritisnya. Mohon bersabar dan bantu doanya." "Mama hamil?" tanya Haikal pada papanya, dan dijawab gelengan oleh Pak Heru, karena dia benar-benar tidak tahu. Lagi pula tidak mungkin istrinya yang sudah tua hamil. "Anda yakin istri saya hamil?" tanya Pak Heru pada sang dokter. "Istri saya usianya sudah 60 tahun lebih, Dok," lanjut Pak Heru. "Maaf, maksud saya wanita muda yang bersama istri Anda. Dia mengalami keguguran. Janinnya harus dikeluarkan," jelas sang dokter, membuat Pak Heru sedikit lega. "Bisa kami lihat ke dalam, Pak?" tanya Haikal penasaran. Siapa perempuan malang yang dikatakan dokter ini? "Silahkan, tapi pasien jangan terlalu diajak bicara, karena masih dalam keadaan syok," lanjut dokter dan diangguki Haikal. Bersambung.